Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan materi pembahasan yaitu 5 format penulisan makalah. Adapun format penulisan makalah secara umum menurut Dahlman yaitu 1. Bagian awal makalah. Pada bagian awal makalah atau kelembaran pertama biasanya terletak pada halaman sampul atau sering disebut cover, berisi tentang judul, nama penulis, keterangan tujuan atau keperluan makalah ditulis yang dimaksud berupa untuk memenuhi tugas mata kuliah tertentu yang dibina oleh dosen tertentu. Tempat dan waktu makalah dipaparkan berupa nama kota, bulan dan tahun, nama lembaga atau universitas, fakultas dan jurusan, dan nama kota. Untuk tugas perkuliahan biasanya makalah ditulis mencantumkan nama dosen dan mata kuliah yang sedang ditempuh. Pada halaman kedua, bagian awal makalah dilengkapi kata pengantar, daftar isi atau daftar gambar jika ada. A. Lembar judul. Pada bagian ini memuat 1. Judul makalah. Judul merupakan nama yang melukiskan dengan singkat suatu masalah yang ditulis. Meskipun singkat, judul harus berisi mengenai isi tulisan. Penulisan judul harus dirumuskan dengan jelas, singkat, relevan dengan isi tulisan. 2. Nama, NIM, NPM. 3. Nama dan tempat perguruan tinggi dan keterangan untuk apa makalah ditulis. 4. Tahun. Selanjutnya B. Kata pengantar. Kata pengantar tidak termasuk bagian pendahuluan atau bab 1. Bagian ini berisi pernyataan penulisan untuk menyerahkan tulisannya kepada penerima tulisan. Gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan hasilnya. Ucapan terima kasih kepada semua pihak, tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusunan tulisan itu, serta penanggung jawab tulisan tersebut. Pada bagian yang paling akhir biasanya diakhiri harapan penulisan atas teguran, kritik, dan saran-saran membangun perbaikan tulisan tersebut dari pembaca. C. Daftar isi. Daftar isi berfungsi sebagai panduan dan gambaran mengenai garis besar isi makalah. Dalam bagian ini dicantumkan bab-bab, subbab, disertai dengan nomor halaman tempat bagian-bagian tersebut yang terdapat dalam tulisan. Daftar isi diletakkan pada halaman baru setelah kata pengantar. Daftar isi diperlukan jika panjang makalah lebih dari 4.500 kata. 2. Bagian inti makalah. Pada umumnya, bagian inti makalah dikembangkan ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Pendahuluan, biasanya berisi latar belakang penulisan makalah, topik yang diangkat dalam makalah, dan tujuan penulisan makalah. 2. Pembahasan, berisi tentang uraian dan analisis mengenai topik yang dibahas. Pada bagian ini dilengkapi dengan kajian teori atau fakta-fakta yang menunjukkan topik yang akan dibahas. 3. Penutup, berisi kesimpulan dan saran. A. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan biasanya terdapat pada bab 1 berisi tentang latar belakang penulisan makalah, topik yang diangkat beserta batasannya. Maka pendahuluan harus berisi penjelasan yang singkat mengenai pokok persoalan dan buatan bersisi pendapat atau argumentasi menurut Sauka. Adapun penulisan bagian pendahuluan dilakukan sebagai berikut. 1. Setiap unsur dari bagian pendahuluan disajikan sebagai subbagian. Jika penulisan makalah menggunakan angka, maka ditulis judul sebagian sebagai berikut. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. 1.2 Masalah atau topik bahasa. 1.3 Tujuan dan maksud penulisan. 2. Semua unsur pada bagian pendahuluan tidak ditulis sebagai subbagian sehingga tidak ada subbagian dalam pendahuluan. Penanda pergantian unsur untuk membedakan antara paparan yang berisi latar belakang dan masalah bisa dilakukan melalui pergantian paragraf.
B. Latar belakang. Pada bagian latar belakang berisi hal-hal yang menjadi landasan ditulisnya makalah. Hal yang dimaksud berupa argumen teoretis atau argumen yang bersifat praktis tetapi bukan alasan yang bersifat pribadi. Bagian ini menggantarkan pembacaan pada masalah atau topik yang akan dibahas. Penulisan latar belakang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pengetahuan yang bersifat umum atau teori yang relevan sesuai dengan topik atau masalah yang akan dibahas. 2. Pertanyaan retoris yang dapat mengantarkan pembacaan pada masalah atau topik yang akan dibahas. 3. Mencantumkan kutipan dari para ahli atau penulis yang relevan dengan masalah atau topik yang dibahas. C. Tujuan penulisan makalah. Tujuan penulisan makalah berisi apa yang ingin dicapai dengan penulisan makalah tersebut. Perumusan tujuan penulisan makalah memiliki fungsi ganda, yaitu bagian penulisan makalah dan bagian pembaca makalah. Bagian penulis makalah, rumusan tujuan penulisan makalah dapat mengarahkan kegiatan yang harus dilakukan selanjutnya dalam menulis makalah, khususnya dalam pengumpulan bahan penulisan. Bagian pembaca makalah, perumusan tujuan penulisan makalah memberikan informasi tentang apa yang disampaikan dalam makalah tersebut. Selanjutnya, 3. Pembahasan. Pembahasan merupakan isi dari makalah. Pada bagian ini berisi pembahasan topik-topik menjadi inti dalam penulisan makalah. Pembahasan juga diartikan sebagai kegiatan mengurangi permasalahan yang dianjurkan. Isi pada bagian pembahasan sangat bervariasi tergantung topik yang dibahas dalam makalah. Jika di dalam makalah membahas 3 topik, maka ada 3 pembahasan dalam bagian teks utama. Pembahasan topik beserta subtopiknya dilakukan dengan mencari bahan dari jumlah majalah, artikel, buku teks, laporan dari jumlah majalah, artikel, buku teks, laporan, penelitian. Bagian pembahasan mencerminkan kemampuan seseorang dalam menulis makalah. Apakah kualitas dari makalah tersebut tinggi atau rendah? Penulisan yang baik dapat membahas topik secara mendalam dan tuntas dengan ringkasan dan langsung pada persoalan atau tidak berlele-lele. Untuk memperjelas pembahasan, penulisan dapat menguraikan dengan menggunakan contoh-contoh. Selanjutnya, 4. Bagian akhir makalah. Pada bagian akhir makalah disebut juga bagian penutup, berisi kesimpulan dan saran, daftar rujukan dan lampiran jika ada, daftar pustaka berupa dari buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, situs internet atau website. Penulisan pada daftar pustaka juga harus mengikuti aturan EYD dan penulisannya harus sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Lampiran dapat berupa data verbal dan data visual. Bagian ini menandakan berakhirnya penulisan makalah. Adapun bagian akhir makalah yaitu 1A, kesimpulan dan saran. Penulisan bagian penutup pada kesimpulan dan saran makalah menurut Sauka dapat dilakukan dengan menggunakan teknik berikut. 1. Penegasan kembali atau ringkasan dari pembahasan yang telah dilakukan. 2. Menyatakan kembali secara ringkas tujuan makalah, setiap hipotesis yang diuji, materi dan metode penelitian yang digunakan dan hasil yang diperolehnya. 3. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil atau pertemuan penelitian tersebut. 4. Saran harus sehubungan dengan masalah yang telah dibahas dan juga harus relevan dengan apa yang telah dibahas. Kepada siapa saran ditunjukkan dan tindakan apa yang disarankan. B. Daftar pustaka.
Daftar pustaka berisi semua bahan yang dikutip atau dirujuk dalam teks makalah, berisi sumber kepustakaan yang dipergunakan dalam penulisan. Sumber kepustakaan ini dapat berupa acuan dalam penulisan makalah baik dari buku, surat kabar, dan internet. Penulisan daftar pustaka hendaknya memenuhi kaidah yang lazim dalam penulisan ilmiah. Penulisan disusun secara alfabetis dari A sampai Z dengan patokan huruf pertama dari nama penulis. C. Lampiran berisi hal-hal pelengkap yang dimanfaatkan dalam proses penulisan makalah. Data-datanya dapat berupa angka atau foto-foto dokumentasi. Lampiran biasanya disusun setelah daftar pustaka dan sebelum indeks dengan memberikan tulisan lampiran, nomor urut lampiran, dan judul lampiran. Lampiran berisi tentang tabel-tabel yang tidak tercantum dalam teks. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator.